Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda kembali dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Surga Rumah yang Abadi. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara, kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. 70 atau 80 tahun, selebihnya sengsara dan sakit, dan akhirnya mati. Pertanyaannya, setelah mati kita akan kemana? Ada yang berkata, setelah mati lenyap, hilang, tak berbekas begitu saja. Tetapi tentu pandangan ini tidak tepat, karena Alkitab menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan dengan roh dari Allah yang sifatnya kekal. Kalau binatang mati, dia lenyap, habis, karena dia hanya punya tubuh dan jiwa. Tetapi karena manusia diciptakan dengan roh atau nafas Allah, maka ada kekekalan yang menanti, entah di neraka hukuman abadi ataukah di sorga kebahagiaan abadi. Nah, tentu kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan? Karena itu mari kita menilik terlebih dahulu apa yang diajarkan Alkitab tentang keadaan di sorga. Saudara, yang pertama kita melihat bahwa sorga itu adalah tempat yang nyata. Heaven is a real place. Tempat yang benar-benar ada, bukan hanya ide, bukan hanya suasana, tapi sebuah tempat yang nyata. Wahyu 21 ayat 1 dan 2 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Di Pulau Patmos, Yohanes mendapatkan penglihatan. Dia melihat langit dan bumi yang sekarang berlalu. Dan Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu dikatakan Yerusalem baru turun dari sorga. Berarti sekarang Yerusalem baru sudah ada di sorga. Tapi nanti akan bergabung dengan langit baru dan bumi baru. Nah saudara, yang dilihat oleh Yohanes itu adalah tempat yang sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh nyata, sehingga dia mencatat di dalam kitab Wahyu. Lagi pula kita ingat setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada para murid lalu dia naik ke sorga. Kalau sorga itu bukan tempat yang nyata, cuma suasana, Yesusnya pergi kemana? Nah jelas Yesus harus pergi ke sebuah tempat yang sekarang ini ada di belakang langit biru. Dan itu yang kita sebut sebagai sorga. Nah saudara-saudara, yang kedua kita melihat bagaimana keadaan sorga. Sorga itu tempat yang sangat indah. Dalam Wahyu 21 ayat yang ke-11 dikatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Jadi sorga adalah tempat yang sangat indah, sangat mewah. Ayat 18, tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Bayangkan, kota itu terbuat dari emas tulen, bahkan temboknya terdiri dari batu permata. Batu permata apa yang paling berharga di dunia? Semuanya akan nempel sebagai tembok yang menghiasi kerajaan sorga. Dan ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudara, kita tidak pernah melihat kaca yang begitu murni seperti yang akan kita lihat di sorga. Saking murninya, dia transparan bagaikan kaca bening. Dan dikatakan selanjutnya,
bahwa pintu gerbang sorga ada 12. Masing-masing terbuat dari sebutir mutiara. Saudara bisa bayangkan betapa besarnya pintu untuk kerajaan sorga itu. Nah, di dunia banyak orang, terutama ibu-ibu, senang dengan perhiasan seperti mutiara. Tapi mutiara kan pada umumnya kecil-kecil. Namun kita akan melihat mutiara-mutiara yang paling besar, paling berharga, yang akan membuat kita berdecak kagum dan mengagumi Tuhan yang menciptakan semuanya waktu kita melihat pintu gerbang mutiara tersebut. Saudara-saudara, dunia diciptakan oleh Allah hanya dalam 6 hari. Bagusnya luar biasa. Ada Gunung Huangshan misalnya di Tiongkok. Ada pantai Waikiki yang indah di Hawaii. Atau Raja Ampat di Papua. Ada Danau Toba yang indah di Sumatera Utara. Itu cuma diciptakan dalam kurun waktu 6 hari. Menurut kitab Kejadian. Bagusnya luar biasa. Tetapi tahukah saudara bahwa Yerusalem baru yang dikatakan dibangun oleh Yesus untuk tempat untuk kita sudah sekitar 2000 tahun. Itu pasti jauh lebih bagus. Kemampuan arsitektur Yesus yang paling hebat akan dicurahkan untuk pembuatan tempat bagi kekasih hatinya mempelai wanita, yaitu saya dan saudara yang mau mencintai dia dengan segenap hati. Jadi pastikan ya Bapak Ibu Saudara, kalau ke sorga bawa HP atau bawa foto, karena saudara bisa putar semua sudutnya indah-indah. Bukan hanya Instagramable, tapi benar-benar indah luar biasa. Yang ketiga, sorga adalah tempat yang sempurna. Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bayangkan, di sorga tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan, kesedihan, kematian. Ini tempat yang sangat sempurna. Oh, betapa rindu hati kita untuk tinggal di sana. Tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada curiga, cemburu. Oh, semua orang memiliki hati yang tulus dan kudus di hadapan Dia. Di ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan dosa, tidak percaya kepada Yesus, tempatnya di luar sorga. Dan di luar sorga adalah neraka, Gehenna, lautan api, tempat penyiksaan sampai selama-lamanya. Karena sorga itu kudus, hanya ada kebenaran di sana. Saudara, sorga adalah tempat yang sangat indah luar biasa. Selanjutnya, bagaimana keadaan kita orang yang percaya ketika kita ada di sorga kelak? Yang pertama, kita akan mengenakan tubuh sorgawi. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi pada waktu kita berada di sorga, kita akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Orang kalau pergi ke luar angkasa kan gak bisa pakai baju ini. Dia harus mengenakan baju spesial yang disebut sebagai pakaian astronot, saudara. Juga dengan tutup kepala dan sebagainya. Apalagi ke sorga, gak bisa dengan tubuh yang terdiri dari darah dan daging. Tetapi Tuhan akan mengubah tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan. Ada tubuh, tapi tubuh ini adalah tubuh rohani, tubuh kebangkitan. Yaitu tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ini bukan roh ya saudara. Jadi kalau dipegang masih bisa. Karena ini adalah tubuh kemuliaan. Namun bukan darah dan daging
yang terbatas. Maka sifat tubuh kemuliaan itu antara lain bisa pindah cepat, tembus tembok, bisa hadir di tengah satu perkumpulan seperti Yesus hadir di tengah para muridnya, padahal mereka berada dalam satu ruangan yang terkunci. Tubuh kemuliaan ini bisa makan walaupun tidak perlu makan. Seperti Yesus untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu. Dia bilang, ada ikan goreng tidak? Nah saudara-saudara, dan tubuh ini adalah tubuh yang sempurna. Tidak bisa sakit, tidak bisa tua. Pokoknya sesuatu yang sangat mulia. Nah, kapan tubuh kemuliaan ini kita akan miliki? Nanti waktu Yesus datang untuk kali kedua menyatakan diri di awan-awan. Kubur orang percaya akan terbuka dan mereka akan diubah dalam sekejap mata mengenakan tubuh kebangkitan. Sedangkan kita yang masih hidup tidak akan pernah mati. Tapi kita akan diubah tubuhnya ini mengenakan tubuh kemuliaan. Itulah hari yang penuh dengan penyempurnaan, kemuliaan waktu Yesus datang. Nah yang kedua, bagaimana keadaan kita di sorga? Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 mencatat, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita akan ketemu lagi dengan orang tua kita, dengan famili kita yang sudah meninggal dunia. Tapi syaratnya mereka adalah orang yang beriman di dalam Yesus. Akan ada reuni akbar, reuni besar antara kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Saudara, kan itu pastikan seluruh anggota keluarga kita percaya kepada Yesus. Sebab kalau mereka tidak percaya, kita tidak akan pernah berjumpa lagi dengan mereka. Bagi orang percaya yang hampir meninggal, kita bisa berkata, selamat jalan sampai kita berjumpa kembali. Tapi bagi yang tidak percaya kepada Yesus yang akan meninggal, kita hanya bisa berkata selamat jalan. Karena kita tidak akan pernah berjumpa lagi di dalam kekekalan. Saudara, beritakan Injil supaya semua orang yang kita kenal, yang kita kasihi, percaya kepada Yesus dan akan berada bersama kita di dalam sorga. Nah, di sorga itu kita juga akan mengenal dan berjumpa dengan tokoh-tokoh Alkitab. Kita akan ketemu sama Adam dan mungkin kita bisa tanya, Dam, kenapa kamu makan buah yang dilarang oleh Tuhan? Kita akan ketemu dengan Musa dan kita akan bertanya, Musa, bagaimana caranya kamu bisa mengangkat tongkat dan Laut Merah terbelah menjadi dua? Kita akan ketemu dengan Daniel dan kita akan berkata, Daniel, gimana caranya kamu gak takut ada di gua singa, malah singanya yang takut sama kamu. Kita akan ketemu dengan Daud dan kita akan bertanya, gimana caranya kamu mengalahkan raksasa tinggi besar namanya Goliat? Dan mungkin dari waktu ke waktu akan ada gathering bersama dan akan ada para tokoh Alkitab yang bergantian bercerita. Mungkin itu Musa, Daud, Daniel, Paulus, Yohanes, dan sebagainya. Saudara, dan di alam loh semua orang akan saling mengenal tanpa perlu memperkenalkan diri. Dari mana saya tahu? Pada waktu Yesus dimuliakan di atas bukit, maka ada dua tokoh yang muncul di samping kiri dan kanan Yesus. Dan itu adalah Musa dan Elia. Dan murid-murid Yesus, khususnya Petrus, itu tahu nama yang di samping kiri kanan daripada Yesus, yaitu Musa dan Elia. Karena dia bilang, bagaimana kita bikin 3 kemah, satu buat Yesus, satu buat Musa, satu buat Elia. Saudara, apakah Musa pakai name tag besar-besar? Musa atau Elia? Atau Petrus kenalan dulu. Maaf om, siapa namanya? Oh saya Musa. Kalau om? Oh saya Elia. Oh makanya tahu baru Musa dan Elia. Tidak saudara. Dalam alam roh, semua orang bisa mengenal satu dengan yang lain. Oh betapa luar biasanya. Nah bagaimana keadaan kita di sorga? Yang nomor 3, 4, dan 5 tentang keadaan kita itu dicatat dalam
Wahyu 22 ayat 3-5, saya bacakan. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yang ketiga kita lihat, kita akan beribadah selama-lamanya di dalam sorga. Kita akan memuji, menyembah, memuliakan Dia, kekasih hati kita. Makanya kalau saudara ingin masuk sorga, tapi malas ke gereja, malas kebaktian, lah ngapain saudara ada di sorga? Kalau ke gereja 1,5 jam, 2 jam, udah males, udah bosen. Oh, nanti kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oh, jangan-jangan saudara nanti bilang, aduh malaikat bosen. Kok di sini cuma nyembah Tuhan terus ya? Wah, nggak bisa ngerokok lagi karena nggak ada apinya. Udah pindahin saya ke neraka. Kan repot kalau begitu. Makanya kita harus beribadah dengan rajin di sini. Jangan malas beribadah. Dan saudara perlu tahu, di sorga yang sekarang di belakang langit biru ada bait suci. Tapi nanti di Yerusalem baru, di langit bumi baru, itu tidak akan ada bait suci. Saya bacakan ayatnya. Wahyu 15 ayat 5. Ini keadaan sorga sekarang. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Jadi di sorga sekarang ada bait sucinya. Tapi di langit baru dan bumi baru nanti tidak akan ada bait sucinya. Tidak ada gereja bahkan di sana. Kenapa? Dalam Wahyu 21 ayat 22 dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi nanti bait suci tidak ada, karena Allah itulah sendiri bait sucinya. Makanya kita tidak boleh merasa gereja kita yang paling hebat, gereja orang lain salah, sesat, palsu dan sebagainya. Karena di sorga nggak ada merek gereja. Yang ada hanyalah orang-orang yang percaya dan mencintai Yesus dengan segenap hatinya. Nah saudara sekalian, begitu juga kita lihat di dalam Alkitab tadi, di sorga itu tidak ada kegelapan. Dan tidak perlu cahaya lampu atau matahari, karena Allah akan meneranginya. Inilah kerajaan terang sampai selama-lamanya. Nah yang keempat, kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Ini dicatat dalam ayat 4 tadi. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama akan tertulis di dahi mereka, nama Tuhan. Ini berarti tanda kepemilikan Allah, meterai Allah ada di dahi kita. Siapa yang adalah orang milik Allah? Yaitu orang yang pikirannya itu selalu memikirkan tentang Tuhan, tentang Kristus. Pikirannya bukan cuma cari duit aja, tapi memikirkan Tuhan, kemuliaannya. Bagaimana aku bisa lebih berkenan kepada Tuhan, lebih serupa seperti Kristus. Dan kita akan melihat wajahnya. Sekarang kita nggak tahu wajah Yesus seperti apa. Oh, ada gambarnya di kalender. Tapi itu kan gambaran orang-orang Eropa dengan rambut panjang. Apakah Yesus seperti itu? Nanti kita akan melihat pada waktu kita berjumpa dengan Dia pada hari kedatangannya. Kelima, kita akan memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus. Saudara, ibu kota sorga itu namanya Yerusalem Baru. Yerusalem baru itu sangat luas dan besar. Tapi sorganya itu sendiri, langit baru dan bumi yang baru, sangat-sangat luas. Jauh lebih luas daripada Yerusalem baru yang adalah ibu kotanya saja. Dan karena sangat luas akan ada kerajaan-kerajaan yang banyak. Tapi semuanya tunduk kepada Kristus. Raja utama di dalam kerajaan itu. Dan kerajaan-kerajaan itu akan diperintah oleh orang-orang yang percaya. Di sorga nanti akan banyak aktivitas yang kita kerjakan. Seperti di langit dan bumi yang sekarang. Cuma minus dosa, nggak ada dosa. Dan semuanya lebih agung, lebih mulia.
Nah, tentang Yerusalem baru yang adalah ibu kota sorga, dalam Wahyu 21 ayat 16 dicatat, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan dia akan mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Jadi saudara, ibu kota sorga Yerusalem baru bentuknya kubus, panjang, lebar, tinggi sama. Nah, sebetulnya di bumi pernah ada replikanya. Apa itu? Ruang Maha Suci yang panjangnya, tingginya, dan lebarnya sama. Dan orang tidak boleh masuk sembarang ke sana kalau tidak mati. Karena kehadiran Allah yang kuat ada di sana. Nah, di sorga tidak perlu ada bait suci lagi. Karena apa? Seluruh Yerusalem baru adalah bait suci Allah. 12.000 stadia panjangnya. Artinya kira-kira 2.400 kilometer panjangnya. Itu jarak sekitar Jakarta sampai Banda Aceh, saudara. Lebarnya juga 2.400 km dan ini yang luar biasa. Tingginya 2.400 km. Itu tinggi sekali. Karena bangunan paling tinggi di dunia sekarang adalah Burj Al Khalifa yang ada di Dubai. Yang tingginya adalah 828 meter. 1 kilo aja nggak ada. Ini tingginya 2.400 km. Waduh, tinggi banget. Apa nggak capek naik ke sana? Saya ingat mungkin 20 tahun yang lalu saya pernah bersama dengan istri naik ke tembok besar Great Wall yang ada di China. Pas musim panas, aduh keringetan, udah basah. Tapi kemudian guide bilang begini, kalau Anda naik ke paling atas itu, karena ada beberapa stasiun pemberhentian begitulah ya, waktu kita naik jalan kaki itu. Kamu bisa beli plakat, Anda telah mendaki sampai ke puncak Great Wall. Wah saudara, yang pertama pemberhentian pertama udah capek. Waduh, waktu naik ke kedua, waduh udah lebih lemes. Istri saya bilang, udahlah kita turun aja deh. Nanti lain kali kita naik lagi. Saya bilang kita makin lama bukan makin muda, makin tua. Sekarang aja nggak mampu apalagi lain kali. It's now or never, saya bilang. Ayo kita naik. Akhirnya kita sampai setinggi mungkin yang kita bisa daki. Dan kita lihat ada sebuah toko kecil, benar ada yang jual plakat. Anda telah mendaki Great Wall. Seneng kita beli, saudara-saudara. Sebagai kenang-kenangan sudah memanjat ke atas. Begitu kita turun sampai yang paling bawah. Teman-teman satu grup sudah ada di bawah. Lalu saya bilang, saya udah beli plakat ini. Tiba-tiba ada yang bilang, itu juga dijual di toko buku. Tiba-tiba ada seorang yang bilang, kita juga udah beli, itu ada toko di sana, di bawah yang juga jual. Begitu saya masuk, saya lihat, bener juga. Waduh, kurang ajar juga saya dikibulin nih sama guide-nya saudara. Kalau saya tahu itu dijual juga di bawah, ngapain saya pergi ke atas? Tapi lumayanlah dia memotivasi, jadi saya pergi ke atas. Tapi apakah nanti saking tingginya Yerusalem baru kita akan capek naiknya? Oh tidak, karena apa? Kita kan pakai tubuh kemuliaan, bisa pindah cepat. Lantai 1.003, set. Lantai 500.075, set. Lah. Turun lobi bawah, set. Turun lagi, saudara. Jadi pindah cepat. Bisa bergerak cepat ke seluruh kerajaan di langit bumi yang baru itu. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa masuk sorga? Nah ini yang penting. Karena tidak semua orang akan masuk ke sorga. Memang ada ajaran yang disebut universalisme yang mengatakan pada akhirnya semua orang setelah dicuci dosanya di api penyucian atau tempat penghukuman sementara, baru dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi jika kita harus mencuci dosa-dosa kita dengan hukuman yang kita terima, apa artinya Yesus adalah penebus dosa kita? Saya percaya karena Yesus sudah mati di salib, menanggung segala dosa kita. Kita tidak harus membersihkan diri sendiri dengan hukuman di api penyucian atau tempat sejenisnya. Karena itu, semua yang percaya Yesus akan masuk surga. Semua yang tidak percaya akan masuk neraka. Nah, apa syaratnya orang masuk surga? Nama kita harus tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena Wahyu 21 ayat 27 berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu.
Bagaimana caranya supaya kita tertulis namanya di dalam buku kehidupan anak domba? Kita harus percaya kepada Yesus. Sebab Yesus pernah bilang dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 yang pertama tadi kita baca, dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Daud, raja yang perkasa, gak berani bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena dia bukan juru selamat. Salomo yang paling pinter juga gak pernah bisa berkata, percayalah kepada Allah, percaya kepadaku. Hanya Yesus yang bisa mengucapkan itu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau pada hakikatnya sama dengan percaya kepada Allah. Mengapa? Karena Yesus adalah Allah. Saudara, percaya kepada Dia. Yesuslah satu-satunya jalan ke sorga. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Kalau ada jalan lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? No other way. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus Kristus. Dan Yesus menjamin ada banyak tempat tersedia bagi kita di sorga. Sekte Saksi Yehova berkata, sorga itu ada tapi sudah penuh untuk 144.000 orang penganut Saksi Yehova. Makanya saya nggak mau percaya kepada ajaran Saksi Yehova. Kenapa? Sorganya udah full, udah penuh. Lah kalau saya percaya, saya nggak kebagian sorga dong. Saya lebih pegang firman yang berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan itu janji Yesus bagi kita. Mari kita percaya kepadanya. Sehingga pada waktu kita mati, Tuhan sediakan tempat. Dan kalau kita mati dalam iman, yang menjemput kita, menurut Lukas 16 ayat 22, adalah para malaikat. Jadi kalau ada di antara saudari yang waktu mau mati itu ya, didatangi mungkin roh jahat, setan hitam, menakutkan. Usir dalam nama Yesus. Saya hanya percaya kepada Yesus. Saya hanya mau dijemput oleh para malaikat Tuhan. Dan kiranya para malaikat Tuhan yang menjemput kita dan membawa kita ke sorga, tempat yang indah. Saudara-saudara, Yesus juga mendorong kita untuk masuk sorga. Masuklah melalui pintu yang sesak, yang sempit. Karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Tetapi pintu yang sempit akan menuju kehidupan. Jalan dunia itu terbuka lebar. Mau dosa, mau zina, mau apa saja boleh. Akhirnya maut. Tapi jalan yang benar kita harus mematikan keinginan daging. Nggak semaunya kita, tapi hidup menurut maunya Tuhan. Tapi ujungnya adalah kehidupan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan saudara yang percaya kepada Kristus. Ingat, kita ini warga negara kerajaan sorga. Kita bukan cuma WNI, warga negara Indonesia. Kita juga WNS, warga negara sorga. Karenanya kita harus hidup menurut tata cara kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara sekalian, kalau kita orang Indonesia berkunjung ke Singapura, kita kan harus ikuti aturan di Singapura. Nggak boleh meludah sembarangan, buang sampah di pinggir jalan, makan permen karet lalu dilempar begitu saja. Oh, bisa di-fine, didenda, saudara. Nah, karena apa? Waktu kita masuk ke Singapura, kita harus mengikuti aturan tata cara orang-orang yang ada di Singapura. Nah, begitu juga kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Nggak bisa mengikuti kemauan diri sendiri. Tapi kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Makanya kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Baca Alkitab dan mengikuti setiap petunjuk firman-Nya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dan jangan lupa, kalau saudara sudah percaya Yesus, beritakanlah Injil agar lebih banyak orang lagi yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga karena percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Adakah di antara saudara yang hari ini mendengarkan program ini dan kau tidak yakin kalau engkau mati, engkau masuk sorga atau masuk neraka?
Engkau merasa dosamu begitu banyak dan engkau tidak bisa masuk surga dengan amal perbuatanmu. Tapi bertobatlah hari ini, percayalah kepada Yesus. Bukalah hatimu dan berkata, Tuhan ampunilah dosa saya. Saya mau beriman kepada Yesus. Sediakan rumah di sorga bagiku dan biarlah hidupku berkenan kepada Tuhan sampai hari engkau memanggil saya. Dan kalau ada di antara saudara yang mau sungguh-sungguh masuk ke dalam kerajaan sorga, taruh tanganmu di dada, bertobat sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, agar Tuhan mengampuni dosamu dan menyediakan rumah yang abadi bagi kita. Bukan neraka tempat hukuman, tapi sorga tempat kebahagiaan dan kemuliaan kekal. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan bahwa Allah yang penuh kasih telah menyediakan sorga bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Kami tidak mau masuk neraka. Karena itu kami mau bertobat. Sucikan kami. Tebus kami dengan darah-Mu. Sehingga waktu kami mati, bukan setan yang menjemput kami, tapi malaikat yang menjemput kami, mengantarkan kami ke sorga, berjumpa dengan Yesus, kekasih hati kami. Hari ini, kalau ada di antara kami yang untuk kali pertama mau membuka hati untuk menerima Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau mengampuni dosa kami, masuklah di dalam hati kami, jadilah Tuhan dan Raja kami selama-lamanya. Dan biarlah kami hidup sebagai warga negara kerajaan sorga yang taat kepadamu. Dan juga memberitakan Injil, kabar baik. Supaya banyak orang yang juga percaya kepada Yesus. Dan diselamatkan lalu masuk ke dalam kerajaan sorga. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.